Rabu tanggal 15 Juni 2022, Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RKA KL dan RKP KL tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Kita lanjutkan dulu berikutnya. Ini sudah lama saya nggak dengar suara beliau di ruangan ini. Bapak Ono Surono dari fraksi PDI Perjuangan. Waktu di tempat kami persilakan, Kang Ono, Mang Ono, maaf. Terima kasih, hatur nuhun pisan Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman anggota, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Yang pertama terkait dengan arah kebijakan, Pak. Ada 3 prioritas. Yang pertama terkait dengan penangkapan terukur. Yang kedua dan yang ketiga tidak jauh-jauh dari budidaya. Tentunya saya perlu sampaikan Pak Menteri, terkait perikanan tangkap, mayoritas kapal nelayan di Indonesia adalah kapal kecil yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan penangkapan terukur. Apabila kita perhadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, banyak sekali yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tapi saya melihat jujur ya, 10 tahun yang lalu kondisinya ya sama dengan saat ini dari sisi struktur anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sehingga apakah memang dengan target yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri akan bisa tercapai kalau APBN kita yang masih di sekitar 6 triliun, 5 triliun, 7 triliun. Nah, tetapi dengan apa juga yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ada usulan untuk menjadi 10 triliun. Nah, saya mohon penjelasan sampai di mana upaya Pak Menteri untuk bisa tambahan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah dan juga oleh Banggar DPR RI. Kebetulan tidak jauh-jauh di samping saya ini ada Ibu Maria Lestari, anggota Banggar DPR RI. Saya barusan tanya sama beliau, ini ada pembahasan nggak di Banggar terkait dengan usulan penambahan? Bu Maria menjawab belum tahu karena bukan panjanya. Nah, sehingga saya mohon penjelasan dari Pak Menteri dan barangkali teman-teman yang lain di Komisi 4 yang juga Banggar untuk bisa memprioritaskan ya penambahan anggaran menjadi 10 triliun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak Menteri ya, ini sebulan ini saya banyak mendapatkan WA, telepon, kiriman link berita terkait dengan demo-demo nelayan di beberapa kabupaten, khususnya di wilayah Jawa bagian utara, Pati, Tegal, Indramayu ya. Yang isunya sama, mereka menyampaikan terkait yang pertama masalah PNBP. Dan saya tahu Pak Menteri, Pak Jenny sudah beberapa kali ketemu dengan nelayan dan membahas terkait dengan PNBP. Tapi mereka masih menyuarakan terkait dengan revisi ya, revisi PP 85 ya terkait dengan PNBP. Nah, yang kedua, penolakan kapal asing dan ex-asing masuk ke wilayah penangkapan di Indonesia, atau mereka diizinkan kembali lah untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua, kebijakan peraturan kementerian terkait dengan perikanan tangkap. Satu kapal itu kan hanya diberi 1 WPP. Nah, sehingga mereka ya, kembali menyuarakan ingin mendapatkan 2 WPP yang berdampingan. Selanjutnya yang keempat yaitu harga BBM, Pak Menteri.
Jadi kalau BBM Pak Jenny mungkin tahulah ya, 10 tahun lalu saya menjadi pimpinan dari Front Nelayan Bersatu yang kita demo ke istana beberapa kali. Saya juga sempat masuk polisi 1 malam lah ya, karena demonya ricuh gitu kan. Jadi permasalahan BBM dari dulu ke nelayan itu ya mohon maaf tidak ada sebenarnya supporting yang jelas dari Kementerian SDM, dari Pertamina. Selalu mereka berupaya bagaimana memperkecil ya, alokasi BBM subsidi untuk nelayan yang kecil. Dan dulu kan kita mendapatkan, nelayan itu mendapatkan subsidi sampai dengan 60 GT. Nah, beberapa kali mau naik karena nelayan demo ya tidak jadi, yang pada akhirnya sekarang mereka pun sudah menerima yang 60 GT, yang 40 GT ya, menggunakan BBM industri, BBM non subsidi. Tapi yang mereka keluhkan saat ini harganya kemarin-kemarin mencapai 17.000 dan per hari ini 14.600. Di saat DEX hanya 12.000, ya DEXLET hanya 11.000. Nah, menurut mereka di mana keadilan negara untuk mereka? Apalagi diperhadapkan dengan solar yang subsidi yang hanya 6.000, 5.000, 6.000. Nah, sehingga walaupun saya tahu ini bukan kewenangan Pak Menteri, tapi Pak Menteri mohon dengan sangat untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian SDM dan juga dengan BPH Migas. Karena mereka yang mengatur terkait dengan hilir, terkait dengan distribusi BBM. Nah, sama halnya untuk nelayan kecil, Pak. Regulasi itu sekarang ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan dengan persyaratan 1 hari bisa menyerap 5.000 liter. Untuk sentra nelayan yang kecil yang hanya butuh 1.000, ya tidak mungkin dibangun SPDN. Tapi di saat yang bersamaan kita melihat berjejer Pertasop, Pertamini di sepanjang jalan. Kenapa sih tidak dibuat kebijakan untuk membuat Pertasop khusus nelayan? Seharusnya bisa, sehingga nelayan yang kecil ini tidak membeli di SPBU yang prosedurnya juga rumit. Harus ada kartu, yang nggak ada kartu ditangkap polisi. Nah, sehingga terkait dengan BBM, sekali lagi saya mohon juga ini aspirasi teman-teman, Pak Menteri bisa komunikasi dengan Kementerian SDM dan Pertamina. Nah, selanjutnya Pak Menteri terkait dengan adanya maraknya nih penangkapan kapal terkait pelanggaran wilayah tangkap. Mereka berkeluhnya gini, berkeluh kesahnya gini, ini BBM udah susah, udah mahal. Yang di Arafura, yang di Natuna ikan juga sedang tidak ada. Mereka memaksa diri supaya tidak rugi menangkap di luar BPP, tapi ditangkap. Ya, saya mohon dalam hal ini mohon ada pelonggaran lah. Ada pelonggaran, tidak serta-merta mereka ditangkap, diproses hukum, paling tidak ada pembinaan. Dan Pak Menteri beserta jajarannya juga mengerti situasi kondisi nelayan saat ini yang memang sulit. Arafura yang dulu itu mungkin periode 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu hasilnya masih melimpah, sekarang banyak yang rugi, Pak. Nelayan-nelayan yang dari Indramayu, Tegal, Pati, Pak. Karena memang sudah banyak kapal yang diberikan izin ke wilayah sana. Nah, sehingga tentunya Pak Menteri dengan adanya gejolak masyarakat di kabupaten kota tersebut, saya mohon demo mereka jangan sampai ke tingkat pusat, Pak. Mohon Pak Menteri ya menggerakkan seluruh jajaran, khususnya Pak Jenny, untuk turun ke Indramayu, ke Tegal, ke Pati ya, untuk ya mendengarlah permasalahan mereka sehingga mereka terpuas. Walaupun mereka tidak terpuaskan misalnya, paling tidak ada komunikasi sehingga mereka tidak demo ke istana lagi misalnya, demo ke KKP, demo ke SDM, demo ke Pertamina. Cukup demonya di kabupaten kota saja, cukup menghiasi alun-alun kabupaten kota kan itu. Selanjutnya Pak Menteri terkait dengan Pangandaran nih. Saya kemarin berkunjung ke Piamari, Pangandaran Integrated Aquarium Marine and Resort.
Pangandaran ini kan sudah menjadi destinasi wisata di Jawa Barat yang cukup besar ya. Sangat sayang apabila ada bangunan yang megah belum dibuka secara umum. Pak Menteri juga saya tahu kesana dengan menteri yang lama kalau nggak salah. Ada beberapa fasilitas yang belum terbangun, Mbak. Ya, misalnya jalan, dan juga ada beberapa hal-hal interior lah yang mungkin masih kurang. Nah, sehingga mohon ya Pak Menteri, atau kalau bisa dijelaskan apakah tahun ini juga ada anggaran yang didorong ke Piamari Pangandaran sehingga tahun ini juga bisa beroperasi dan terbuka untuk umum. Tidak hanya untuk anak-anak sekolah yang seminggu pun kalau nggak salah 2 hari dibukanya. Nah, ekspektasi masyarakat kan sangat besar untuk mengunjungi Piamari tersebut. Mungkin itu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Oh ya, lupa, terima kasih Pak Menteri sudah berkunjung ke Cirebon, Pak Presiden waktu itu. Nah, saya nih berharap Kementerian Kelautan ini seperti PUPR, Pak. Pak Presiden datang ke sentra nelayan, apa masalahnya? Oh, alur sungai muaranya dangkal, nggak ada pengerukan. Sebulan kemudian datang eskavator, Pak. Datang eskavator, cuma kepala desanya bingung ketemu saya, Pak, operasionalnya dari mana? Dari dana desa. Saya bilang, wah Pak, udah habis untuk bagi-bagi bansos. Akhirnya apa? Saya minta Pak Bupati untuk mengalokasikan, karena anggarannya pun belum ada di APBD kabupaten, Pak. Jadi uang pribadinya Bupati Cirebon dulu untuk mengoperasikan eskavator tersebut. Nah, sehingga saya berharap nih Pak Menteri, dengan anggaran yang mudah-mudahan terus meningkat kayak PUPR, Pak. Rakyat minta, oh besoknya langsung kasih, gitu kan, keren kan gitu. Ya, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ono. Juga tadi ada beberapa masukan dan pertanyaan mengenai PNBP, rincian PNBP, dan tema yang sering kita bicarakan dari dulu sampai sekarang juga terkait BBM, khususnya BBM subsidi untuk nelayan kecil, yang memang meskipun kita ketahui bersama bahwa ini memang bukan ranah Pak Menteri, tapi sangat besar harapan kami Bapak bisa berkomunikasi dengan Kementerian SDM, BPA Migas maupun Pertamina untuk benar-benar memperjuangkan harapan masyarakat luas, khususnya para nelayan yang sangat-sangat membutuhkan dukungan ini. Saya kira itu dari kami, Pak Menteri. Sekali lagi terima kasih tadi atas penjelasannya, dan kami harapkan Pak Menteri bisa memberikan gambaran atau memberikan penjelasan, jawaban terhadap beberapa masukan ataupun pertanyaan dari fraksi maupun anggota. Dan selebihnya bila mana ada yang perlu untuk diikutsertakan bisa secara tertulis juga. Tapi kami mohon tanggapannya Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan sidang dan seluruh anggota yang hadir. Banyak sekali masukan baik, masukan bagus, dan terima kasih juga atas masukan dan dukungannya. Dari fraksi PAN tadi agak menyoroti soal pemecah gelombang di wilayah Jawa Barat Selatan. Pak Menteri boleh mic-nya di Jawa Barat Selatan. Saya akan minta kepada Pak Dirjen Tangkap tentu untuk mengatasi hal seperti ini di kemudian hari apabila pengajuan tambahan anggaran kita tentu bisa disetujui. Lalu kemudian yang sangat panjang dan menurut saya ini perlu saya jelaskan lebih komprehensif adalah dari PD Pak Mas Ono, Pak Ono. Ya, jadi memang benar saya pikir teman-teman nelayan yang di Pantura khususnya, saya kira Dirjen Tangkap juga sudah keliling, tapi nanti saya akan minta Pak Dirjen Tangkap juga sekali lagi keliling, karena Pak Dirjen Tangkap sendiri juga sampai punya pos Pak di Cirebon. Cuma saya nggak tahu kalau posnya di Cirebon itu keliling juga atau enggak ya, mau pos makan. Artinya sering undang di situ Pak untuk kemudian diskusi. Kami tentu sekarang ini dengan tim sedang mengkaji kembali terhadap
PPPNBP yang sekarang ini selalu menjadi menjadi protes lah gitu ya, yang dari beberapa, khususnya sih sebetulnya Pantura. Kita akan mencari jalan keluar yang terbaik terhadap PPPNBP tersebut. Lalu kemudian soal Pak Menteri, penangkapan. punten Pak Menteri, kenapa Pantura yang selalu bergejolak dari dulu ya Pak? Jadi Pantura itu sistemnya bagi hasil Pak, Ya. 60-40, makanya ABK-nya solid Pak. Jadi setiap ada kebijakan yang menambah kos mereka solid Pak. Jadi bukan berarti demo-demo itu di belakangnya ada bohir, bukan. Ya. Itu mungkin ini yang menjadi perhatian Pak Menteri. Ya, betul. Ini kita perhatikan, Mas. Jadi kemudian tentu satu itu kita akan evaluasi, terus kita akan evaluasi. Kemudian yang kedua soal BBM. Soal BBM itu kita sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Sekarang ini sudah masih dalam tahap tahap diskusi terus untuk membuat MOU antara KKP dengan BUMN untuk memasang Pertasop di seluruh wilayah-wilayah daerah nelayan, tangkapan nelayan. Di sisi lain juga kami secara informal selalu diskusi dengan Menteri SDM bagaimana apakah masih memungkinkan untuk diberikan subsidi. Nah, pemikiran kami adalah apabila penangkapan terukur ini bisa berjalan dengan baik, sebenarnya PNBP yang kita membuat simulasi-simulasi gitu Pak Ono, apabila dimungkinkan PNBP itu bisa kita kembalikan dalam bentuk subsidi. Tapi ini belum bisa berjalan karena sampai hari ini proses legal sebagai payung hukumnya sedang dalam proses, belum selesai. Kemudian untuk penangkapan di WPP yang bisa lebih dari satu wilayah, karena zonasinya kita sudah buat menjadi 6 zona. Di setiap satu zona itu lebih dari satu WPP kecuali zona 1 Pak. Zona 1 itu di Laut Natuna Utara, jadi memang itu saja yang hanya satu WPP 711. Selebihnya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya nelayan kita berikan izin di zona 3 katakan begitu, itu maka dia bisa main di 2 WPP, 3 WPP bahkan. Tapi khusus untuk WPP 714 kan sementara ini masih kita jaga sebagai daerah pemijahan ikan, dan itu kita hanya berikan kepada nelayan tradisional yang ada di wilayah tersebut. Kalau WPP misalnya di zona 2, maka dia bisa menangkap mulai dari Bitung sampai ke Biak Pak. Demikian juga zona 5 di Selat Malaka, dan zona 6 itu Laut Jawa dan Laut Sulawesi, dan kemudian zona 4 itu dari Aceh sampai ke Kupang. Boleh Pak. Nah, ini memang sementara untuk proses penangkapan sedang digodok oleh Dirjen Tangkap untuk kemudian mereka diperbolehkan seperti itu Pak. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Lalu terhadap pendalaman Ibu Vita, Izin Pak Menteri, ada 2 pertanyaan saya yang belum dijawab. Yang pertama terkait penangkapan nelayan untuk dilonggarkan lah, nih Pak Dirjen PSDKP. Izin. Yang kedua masalah Pangandaran Pak, yang Piamari Pak. ya maaf kelewatan Mas. Jadi untuk penangkapan nanti saya akan minta kepada Pak Dirjen PSDKP, kita akan evaluasi